baginya mengajar adalah obat dari penyakit yang dideritanya. Beliau juga pernah berpesan bahwasanya beliau ingin syahid dalam mengajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Siti Alfiah di channel Bambung Literasi. Pada pertemuan kali ini kita akan mereview buku Sang Matahari Keteladanan Murabbi Sejati Kiai Haji Abdul Muiz Tirmidzi, karangan dari Muhammad Hasan Abdul Muiz Tirmidzi. Sebelum kita mereview buku Sang Matahari ini, agar kita mendapatkan barokah beliau, marilah kita sejenak mengirimkan Fatihah kepada beliau. Al-Fatihah. Amin. Buku ini ditulis oleh Kiai Haji Muhammad Hasan Abdul Muiz Tirmidzi, pengasuh Pondok Pesantren Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki Bondowoso. Beliau adalah putra dari Kiai Haji Abdul Muiz Tirmidzi. Buku ini ditulis dalam rangka mengungkapkan kesedihan beliau, dan beliau juga bernostalgia dan mengungkapkan rasa sedih beliau yang sudah 6 tahun menuntut ilmu di Mekah dan tidak bertemu dengan abahnya, yakni Kiai Haji Abdul Muiz Tirmidzi. Sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwasanya saya bukanlah santri dari Pondok Pesantren Al-Maliki, dan saya juga tidak pernah mengenal beliau, bertatapan langsung pun saya tidak pernah, tetapi saya adalah pecinta beliau layaknya santri beliau. Dengan buku ini saya belajar tentang arti hikmah, tentang arti tata krama, dan bagaimana kita itu harus tawadhu terhadap guru kita sendiri. Beliau bagi saya adalah sosok karismatik, sosok pemberani, dan sosok yang tegas. Dan juga beliau itu layaknya Sayyidina Umar. Beliau itu tidak pernah takut, beliau selalu semangat berjihad di jalan Allah. Dalam semasa hidupnya, Kiai Haji Muhammad Hasan menceritakan dari kecil hingga wafatnya yang dirangkum dalam buku ini. Beliau semasa kecilnya memiliki kenangan yang terindah, karena bagi beliau didikan sejak kecil hingga dewasa, hingga sebelum Kiai Haji Abdul Muiz Tirmidzi begitu sangat melekat di hati Kiai Haji Muhammad Hasan. Beliau semasa kecilnya sudah terbiasa digendong, berjalan mengontrol santri-santrinya, dan sambil mendoakan santri-santrinya, mengecek siapa yang belum tidur, siapa yang sudah tidur. Beliau merawat, mendidik santri-santrinya layaknya anaknya sendiri. Dalam buku ini juga dikisahkan bahwasanya beliau pernah dititipkan oleh anak temannya sendiri, karena beliau mengatakan bahwasanya ketika kita menerima sebuah amanah, kita pantang tolak dan kita harus tanggung jawab, harus dijaga benar, begitu. Oleh sebab itu, ketika beliau diamanahkan dalam mendidik anak dari seorang temannya, beliau sangat menjaga betul, sehingga beliau merelakan anaknya sendiri, Kiai Haji Muhammad Hasan Abdul Muiz Tirmidzi ini dipukul. Karena apa? Karena anak temannya itu tidak tidur seranjang bersama Kiai Hasan. Entah karena apa, anak temannya ini memiliki kebiasaan sering tidur dimanapun berada, begitu. Jadi pada waktu itu anak dari temannya ini entah tidur di mana, Kiai Hasan tidak tahu, sehingga beliau dipukul, begitu. Dan kenangan yang sangat mendalam ketika beliau masih kecil adalah kenangan ketika Kiai Haji Abdul Muiz Tirmidzi ini memiliki kebiasaan untuk mentarbiyah secara batiniah. Dengan cara apa? Dengan cara menuliskan doa di atas piring, lalu diusapkan dengan air zam-zam. Dan
Beliau mengakui, Kiai Hasan ini mengakui kenakalannya, bahwasannya ketika masih kecil dan tidak dicampuri oleh madu, beliau itu beralasan untuk ke kamar mandi lalu membuangnya karena terasa sangat pahit begitu. Sehingga dalam buku ini Kiai Haji Muhammad Hasan meminta maaf bahwasanya kenakalan dan ketika masih kecil belum mampu menangkap tarbiyah secara batin itu. Lalu yang selanjutnya adalah beliau suka mengapresiasi keberhasilan anaknya, namun tidak secara berlebihan. Pernah Kiai Hasan di sini mendapatkan nilai terbaik di dalam akademiknya. Beliau memberikan sebuah hadiah, yakni membelikan buku. Beliau mengajaknya ke toko doni dan beliau memberikan kesempatan kepada Kiai Hasan untuk sepuasnya membeli buku yang dia mau. Dan begitu juga beliau dalam mengapresiasi prestasi Kiai Hasan ini tidak secara berlebihan. Dalam hal ini beliau bertujuan agar anaknya tidak mudah puas dan tidak mudah takabur. Beliau semasa di pondoknya di Mekah, di Hay'ah As-Sofwah, beliau menjadi sekretaris dari gurunya karena beliau itu memiliki kelebihan yakni dalam hal kaligrafi. Begitu juga beliau suka membaca kitab, kemana-mana beliau selalu membaca kitab, sehingga dimanapun saja berada beliau selalu mengatakan intinya mengajar adalah obat dari penyakit yang dideritanya. Beliau juga pernah berpesan bahwasanya beliau ingin syahid dalam mengajar. Juga yang mengesankan dalam buku ini adalah ketika Kiai Hasan mendapatkan surat ajaib yang ditulis dalam bab ini, yakni beliau menuliskan 2 surat. Yang pertama bertuliskan bahwasanya beliau bangga memiliki anak Kiai Hasan, dan yang kedua beliau memberikan nasihat tentang keilmuan kepada Kiai Hasan, sehingga beliau dalam buku ini memberikan sebuah judul adalah surat ajaib. Dan surat itu yang sering beliau baca ketika beliau sangat rindu kepada Abuya. Beliau juga adalah salah satu orang yang sangat zuhud dan beliau orang yang warok, karena ketika beliau sakit, beliau tidak ingin dirawat ataupun diperiksa oleh orang yang non-muslim, karena baginya orang yang non-muslim itu tidak tahu kesucian dan kehalalan dalam merawat. Hingga dalam menjelang kewafatannya, beliau itu ada di rumah sakit Ibnu Sina di Gresik. Beliau mengalami sakit stroke ringan. Kiai Haji Muhammad Hasan telah berada di Hay'ah As-Sofwah Mekah. Beliau selalu menelpon abahnya, selalu menelpon uminya, karena beliau sangat merindukan dan beliau ingin tahu keadaan abahnya, karena tanda di bahu yang sangat melekat yang merupakan kenang-kenangan di bandara sebelum beliau berangkat ke Mekah itu sangat melekat. Dalam suatu ketika beliau menanyakan bagaimana keadaan abahnya, tetapi keluarga itu selalu menyembunyikan keadaannya. Dan ketika Abuya masih bisa berbicara, beliau selalu berpesan, "Saya tidak apa-apa, saya sudah sembuh." Dan beliau hanya mengharapkan doa dari seorang anak yang sedang menuntut ilmu di Mekah. Tapi ketika beliau sakit yang kedua, yakni sakit stroke ringan, beliau tidak bisa bergerak, bahkan tidak bisa berbicara. Hal ini terdengar oleh Kiai Haji Hasan Abdul Muiz Tirmidzi. Beliau sangat sedih dan beliau sangat mengharapkan kabar dari abahnya. Dan sakitnya yang kedua membuat Abuya, Kiai Haji Abdul Muiz Tirmidzi, tidak bisa berbicara dan tidak bisa bergerak. Hal ini mengundang kekhawatiran yang luar biasa terhadap Kiai Hasan. Namun pada waktu itu yang bisa dilakukan oleh Kiai Hasan hanyalah berdoa dan berdoa. Dan menjelang kewafatannya, beliau hadir di Mekah ketika Kiai Hasan memanjatkan doa di sepertiga malamnya. Beliau hadir ke hadapan Abuya. Kiai Hasan
dengan mencium keningnya, beliau dengan memegang dadanya, lalu Kiai Hasan mengambil tangannya lalu menciumi hingga ke kakinya. Bahwasanya beliau merasakan abahnya hadir di Mekah, dan beliau tanpa sepatah kata pun berbicara, dan lambat laun beliau hilang dalam sekejap dari pandangannya. Padahal Abuya Hasan adalah orang yang suka menggunakan logika. Pada waktu itu beliau sangat merasakan kehadirannya. Ini sangat nyata, ini tidak fiktif begitu. Namun keesokan harinya beliau diajak oleh salah satu temannya yakni Komar untuk mengambil air Zam-Zam. Dan Komar ini sebenarnya sudah mengetahui bahwasanya abahnya telah wafat, dan Komar ini lebih memilih untuk tidak memberitahu kepada Kiai Hasan pada waktu mengambil air Zam-Zam karena beliau takut beliau nangis di sana. Kemudian Kiai Hasan mengajak Komar ini ke rumah Jawa, rumah makan Jawa. Kemudian Komar di sini bercerita bahwasannya abah dari Kiai Hasan telah wafat. Beliau mengetahui kabar ini dari Alek, yaitu putra dari Kiai Haji Hasan Genggong. Seketika itu beliau mendengar kabar yang membuat hatinya sedih, lemas, dan bagi dirinya hanya raga yang tetap melekat, tetapi ruh sudah melayang kemana-mana. Itulah yang beliau rasakan, sehingga beliau hanya menangis. Dan pada waktu itu ketika di As-Soffah, bukan hanya Kiai Hasan yang merasakan kesedihan, melainkan guru dan juga teman-teman, bahkan santri-santri dari gurunya yakni Abuya Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki. Sebelumnya saya mohon maaf apabila saya dalam mereview buku Sang Matahari ini ada kesalahan maupun kelancangan dari bahasa saya mohon maaf. Dan sekian dari saya, Bambung Literasi. Cintailah apa yang kau baca dan bacalah apa yang kau cintai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.